Makanya kita bersyukur orang Kristen datang ke Tuhan nggak pernah dibatasi waktu dan keadaan, betul nggak? Nggak ada waktu dan pembatas. Beda dengan agama saya yang lama. Aduh, belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa? Allah belum bangun. Aduh, belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa? Allah belum bangun. Betul nggak? Dibatasi mesti jam 12 baru sholat. Kalau belum jam 12 nggak boleh. Kalau kita kan enggak. Ke gereja jam berapapun Tuhan nggak pernah protes, betul nggak? Pendeta ini sudah menista Allah, memfitnah dengan mengatakan sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala belum bangun, karena sholatnya umat muslim itu jam 12. Jadi Allah sebelum jam 12 belum bangun. Nauzubillah, dia seorang pendeta khutbah dan di gereja menghina, memfitnah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Lagi-lagi kami kabarkan seorang pendeta yang sedang khutbah di gereja, dia sempat-sempatnya memfitnah Allah Subhanahu wa taala dan menista Allah. Dia mengatakan sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala itu belum bangun, karena umat muslim ibadahnya jam 12, tepatnya sholat zuhur ya ikhwah. Nauzubillahi min dalik. Ini fitnah yang sangat besar, ini fitnah yang sangat keji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Tetapi ada seorang pendeta yang berani-beraninya memfitnah, bahkan dia menista Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala belum bangun. Nauzubillah ya ikhwah. Ini sangat keji luar biasa. Bahkan orang ini memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat videonya, dan video ini diambil dari channel non muslim sendiri dan kami akan taruh linknya di bawah. Dan ikhwafillah bisa secara lengkap menyaksikan videonya, dan kami mengambil beberapa video hanya untuk dijadikan kepentingan reaksi saja ya ikhwah, ketika dia menista memfitnah Allah Subhanahu wa taala. Baik, segala fitnah tuduhan wajib kita luruskan ya ikhwah. Kita akan saksikan terlebih dahulu videonya, silakan. Makanya kita bersyukur orang Kristen datang ke Tuhan nggak pernah dibatasi waktu dan keadaan, betul nggak? Nggak ada waktu dan pembatas. Beda dengan agama saya yang lama. Aduh, belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa? Allah belum bangun. Aduh, belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa? Allah belum bangun. Betul nggak? Dibatasi mesti jam 12 baru sholat. Kalau belum jam 12 nggak boleh. Kalau kita kan enggak. Ke gereja jam berapapun Tuhan nggak pernah protes, betul nggak? Nggak ada Tuhan protes. Tapi yang membatasi waktu pribadi kita sama siapa? Sama Tuhan, betul nggak? Sudah jelas ya, dan kita sudah saksikan bersama begitu kejinya pendeta ini memfitnah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala belum bangun. Artinya orang ini sudah menghina Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu tidur. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, Allah taala itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Nah, orang ini hanya berpaku kepada salat zuhur saja ya ikhwah, karena ketidaktahuan, karena keawamannya, sehingga hanya menyangka bahwa umat Islam itu salat zuhur saja. Pantasan dia keluar dari Islam ya ikhwah. Katanya orang ini murtad. Katanya orang ini dulunya mengaku sebagai guru ngaji ya ikhwah, tetapi hanya tahu salat zuhur saja. Bagaimana dengan sholat duha yang dilaksanakan sebelum sholat zuhur? Bagaimana dengan sholat mutlak? Sholat mutlak itu bebas waktunya. Kapan waktunya bisa dilaksanakan? Bahkan dari jam 7 sampai jam 11 itu sholat mutlak boleh-boleh saja. Bagaimana dengan sholat hajat? Sholat hajat kapanpun bisa dilaksanakan, karena sholat hajat, sholat mutlak itu bukan sholat rawatib, sholat yang terikat dengan waktu. Bagaimana dengan sholat istikharah? Sholat istikharah bukan hanya malam saja, boleh dilakukan di siang hari. Bagaimana dengan sholat tahiyatul masjid? Boleh saja kita masuk masjid, mau jam 7, mau jam 8 sebelum zuhur, itu bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Bahkan bisa melaksanakan sholat syukrul wudu.
banyak sekali sholat yang bisa dilakukan sebelum datangnya zuhur. Bahkan sholat syuruk syamsi, ketika melaksanakan sholat syuruk itu merupakan sholat sebelum zuhur. Jadi Anda itu hanya tahunya sholat zuhur saja. Bahkan bukan hanya menghina, memfitnah Allah Subhanahu wa taala, dia sudah memfitnah Nabi Muhammad SAW. Kita akan saksikan ke videonya. Silakan ya ikhwah. Dekor-dekor. Saya biasa kalau Natal kan cuma hanya jemaat aja berapa orang gitu kan. Dia tanya, loh, ini kok ulang tahun Pak Pendeta? Kok namanya Yesus? Dipikir ulang tahun saya. Saya bilang, tidak Pak, ini ulang tahun Tuhan saya. Setiap tanggal 25 saya memperingati kelahiran Yesus. Sama dengan yang namanya Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Kalau Maulid kan perjalanan Nabi Muhammad dari Gua Hiro, menerima wahyu. Iqra ya Muhammad, baca atas nama Tuhanmu. La an Nabi Horia Jibril, aku nggak bisa baca tuh Tuhan. Kasihan amat Nabi nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, baca atas nama Tuhanmu. Oke, Nabi Muhammad itu ummi, sudah nggak bisa baca tulis. Nggak bisa, makanya dia kalau dapat wahyu, mulai siapa? Sahabat Nabi. Ditulis 22 tahun, 22 bulan, 22 hari turunnya Al-Quran, nggak langsung. Makanya apa? Muhammad ketika dia meninggal dunia dia kata, ummati, ummati, hai umatku, selamatkan diri masing-masing, aku nggak bisa menyelamatkan engkau. Ya Rasulullah, siapa yang bisa menyelamatkan aku? Isa ibni Maryam marohula kalimatullah. Isa anak Maryam yang akan menyelamatkan engkau. Wal awalu wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir. Oke, kan doanya Muhammad, ya Allah dekatkan aku dengan Isa anak Maryam yang maha tinggi. Itu doanya Nabi Muhammad. Bayangkan ya ikhwah, dia sudah memfitnah Rasulullah SAW dengan mengatakan, katanya doanya Nabi SAW adalah, ya Allah dekatkanlah aku dengan Isa yang maha tinggi. Na'udzubillah, ini ada-ada saja pendeta ini, memfitnahnya luar biasa ikhwah. Fitnahnya luar biasa. Bahkan tadi dikatakan, katanya ummati, selamatkanlah diri masing-masing karena aku tidak bisa menyelamatkan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, siapa yang bisa menyelamatkan ya Rasulullah? Isa ibnu Maryam. Na'udzubillah min dalik. Ini kok dibuat-buat begitu ya? Dan ini fitnah yang sangat keji. Kalau misalkan kita melihat hadis Nabi SAW sangat tegas. Barang siapa yang berkata, lalu kemudian perkataannya itu dusta dan dinisbatkan kepada Nabi SAW, maka tempatnya ada dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda tidak takut dengan berbohong seperti ini? Apakah Anda tidak takut dengan memfitnah seperti ini kepada Rasulullah SAW? Na'udzubillah min dzalik. Taubatlah. Anda meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Anda fitnah, yang telah Anda hujat, yang telah Anda olok-olok itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya pasti akan mengampuni Anda. Maka dari itu kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda diberikan kesadaran, agar Anda diberikan hidayah, karena Anda itu sudah luar biasa memfitnah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala tidak bangun. Bahkan Anda memfitnah Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa Rasulullah berdoa agar didekatkan dengan Isa ibnu Maryam yang maha tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan dan reaksi kami terhadap tuduhan dan fitnahan pendeta yang satu ini. Kami hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan hidayah ikhwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.